Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Namun, kata-kata berikutnya yang dikatakan oleh kedua saudara itu sangat mengejutkan. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan aliansi sayap? Tunggu, kurasa aku mendengar mereka baru saja berkata, tidak mungkin, kamu pasti salah dengar. Kata-kata dari naga dan macan bersaudara mengagetkan kerumunan yang mengamati dan segala macam ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Pada saat itu, orang-orang di sekitar mereka lebih suka berpikir bahwa mereka salah dengar daripada percaya bahwa kata-kata itu benar. Mereka tidak bisa mengerti mengapa aliansi sayap ingin merekrut Chu Feng. Baru saja, Chu Feng bahkan ditolak oleh aliansi kecil. Bagaimana bisa orang seperti itu mendapatkan respek dari aliansi sayap? Chu Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan aliansi sayap? Mereka tahu bahwa orang banyak itu curiga. Jadi, Bai Long dengan paksa menambahkan kalimat lain dan menekankan nadanya. Apakah ini nyata? Aliansi sayap sebenarnya merekrut orang itu? Dari mana ia berasal untuk mendapatkan undangan dari aliansi sayap? Bukankah aliansi sayap adalah aliansi perkumpulan para orang jenius? Mengapa mereka merekrut orang biasa? Tak bisa dimengerti. Benar-benar tak bisa dimengerti. Apakah dia memiliki area khusus tertentu? Tapi aku benar-benar tak bisa melihat apapun. Bahkan aliansi kecil tak menyambutnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang kuat? Dengan itu, diskusi langsung meledak di mana-mana. Seperti halnya minyak goreng. Dan semua tatapan konsentrasi tertuju pada Chu Feng. Mereka semua berusaha menemukan apa yang berbeda dari dirinya untuk dapat diundang oleh aliansi sayap. Tetapi tak peduli apa, mereka tak dapat melihat bagaimana pemuda itu berbeda. Namun demikian, semua orang masih mengagumi Chu Feng tanpa akhir. Aliansi sayap, tempat yang dinantikan para murid yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga tempat para jenius yang tak terhitung jumlahnya ditolak. Itu benar-benar tanah suci. Itu benar-benar tanah suci hati para murid pelataran dalam. Aliansi sayap, mimpi dari banyak murid yang tak berujung. Itu adalah mimpi yang hanya bisa dibayangkan dan tak bisa dipecahkan. Tetapi pada saat itu, ada seseorang yang memasuki tanah suci dan menyelesaikan impian orang lain yang tak bisa diraih. Bagaimana mungkin mereka tak iri kepadanya? Bagaimana ini mungkin? Chu Feng, dia sebenarnya, tapi orang-orang yang memiliki wajah paling jelek dan orang-orang yang tak bisa menerimanya adalah orang-orang dari keluarga Chu, terutama Chu Wei. Seolah-olah ia dipukul oleh palu yang sangat besar. Seluruh otaknya berdengung saat ia benar-benar bingung. Chu Yu juga seperti itu. Dia berdiri di sebelah Chu Feng, membuka mulut kecilnya, dan kedua matanya berkedip-kedip tanpa henti sambil secara mengejutkan menatap Chu Feng. Terhadap reaksi kerumunan, naga dan harimau bersaudara tersenyum karena mereka senang. Lalu mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Dibandingkan dengan reaksi kerumunan, mereka bersaudara menantikan reaksi Chu Feng terlebih dahulu. Mereka ingin melihat Chu Feng merayakan seolah-olah ia gila dan seolah-olah ia memasuki mimpi. Tapi Chu Feng jelas mengecewakan mereka. Dia tak terlalu senang dengannya. Sebaliknya, ia tak menunjukkan ekspresi apapun. Dan wajahnya malah menunjukkan ekspresi setenang air. Yang lebih mengejutkan adalah kata-kata Chu Feng yang keluar dari mulutnya. Terima kasih untuk maksud yang baik dari senior. Tetapi, aku tak ingin bergabung dalam aliansi untuk saat ini. Kata Chu Feng dengan tenang. Apa? Aku tak salah dengar kan? Dia menolak. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, kerumunan yang sudah seperti panci minyak mendidih langsung naik menjadi ekstrim. Hal baik yang tak terhitung banyaknya orang ingin memilikinya dalam mimpi mereka ditolak oleh Chu Feng. Benar-benar tak terpikirkan. Setelah mendapat jawaban itu, naga dan macan bersaudara mengerutkan kening dan wajah mereka jelas menjadi tak senang. Chu Feng, jika kamu bergabung dengan aliansi sayap kami hanya akan mendapatkan manfaat dalam pengembanganmu di masa depan di sekolah Azure Dragon. Apakah kamu benar-benar akan menolak? Bai Long menasehati dan bertanya. Aku sangat menyesal, jawab Chu Feng dengan tegas. Kamu? Bai Hu agak marah. Tapi sebelum membiarkannya keluar, dia dihentikan oleh tangan panjang Bai Long. Bai Long mengevaluasi kembali Chu Feng sekali lagi dan berkata, Chu Feng, aku harap kamu dapat mempertimbangkan kembali untuk hal ini. Setelah itu, Bai Long berbalik dan pergi. Setelah tatapan sengit oleh Bai Hu, ia juga pergi dengan langkah besar. Orang itu benar-benar menolak undangan dari aliansi sayap. Apakah ia bodoh? Memandangnya,
kamu bisa mengatakan bahwa ia bahkan tidak memikirkannya. Jadi dia pasti tak tahu nama besar dari aliansi sayap. Sayang sekali. Aku menebak di masa depan, ketika ia memahami kekuatan aliansi sayap, ia akan menjadi sangat frustasi. Masa depan, jika kami menyinggung aliansi sayap, dari apa yang aku tahu, orang ini tidak jauh dari kematian. Pada saat itu, semua orang melebarkan mulut mereka dan suara segala macam diskusi berlanjut tanpa akhir. Bahkan Cuyu memiliki wajah penuh kebingungan ketika ia bertanya, "Chu Feng, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan itu tadi?" "Aku tahu, itu adalah aliansi sayap, organisasi legenda di pelataran dalam." "Kamu tahu, tapi kenapa kau masih menolaknya?" Cuyu benar-benar terdiam. "Aku tidak akan masuk ke aliansi yang tidak aku mengerti. Aku takut bahwa aliansi sayap tidak terkecuali." Chu Feng tersenyum dan senyumannya tidak normal namun tenang. Tak peduli dengan tatapan heran dari sekelilingnya, ia dengan elegan berbaur dengan orang banyak. Seolah-olah ia bahkan tidak pernah menempatkan aliansi sayap di matanya. Cuyu terus melihat ke tempat di mana Chu Feng menghilang. Ekspresinya sangat rumit. Dan kemudian ia bergumam, "Chu Feng, sepertinya aku semakin jarang melihatmu." Sebenarnya Chu Feng juga terkejut dengan undangan aliansi sayap itu. Tetapi karena itu tak terduga, dia dengan jelas dan tegas menolaknya. Lagi pula ada rahasia yang tak bisa diketahui orang lain di tubuhnya. Tir 9 warna. Hal menakutkan yang hampir menghancurkan benua. Jika orang tahu bahwa benda itu ada di dalam dentingan Chu Feng, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan para ahli dunia terhadap Chu Feng? Bahkan ada kemungkinan mereka akan mengiris perut Chu Feng. Setelah beberapa saat, di tempat misterius di luar alun-alun, naga dan macan bersaudara berdiri di sana dengan ekspresi tertekan. Di depan mereka adalah seorang wanita muda. Gadis itu memiliki kulit putih, alis yang tajam, mata yang besar, mulut yang kecil, yang berwarna merah semerah ceri. Meskipun wajahnya agak muda, bisa dikatakan bahwa ia adalah orang yang cantik dan sedang berkembang. Tetapi pada saat itu, alis wanita muda itu mengerutkan kening ketika ia bertanya kepada kedua saudara itu, "Kamu mengatakan bahwa dia menolak untuk bergabung dengan aliansi sayap?" "Senior Sumei, semua yang kami katakan itu benar." Kedua saudara itu menjawab pada saat yang sama. "Sebenarnya ada seseorang yang berani menolak undangan dari aliansi sayap kita. Dia pasti lelah dengan kehidupan." Gadis itu menggigit bibirnya dan ada jejak amarah yang melonjak di dalam matanya yang indah. "Senior Sumei, selanjutnya kami bahkan tidak tahu di bagian mana anak itu luar biasanya. Tetapi ia disebutkan oleh mereka berdua dan mereka mengatakan kepada kami untuk mengundangnya. Jika kita melakukan sesuatu yang buruk kepadanya, aku takut." "Apa yang harus ditakuti? Kami sudah memberinya wajah dengan mengundangnya ke aliansi sayap. Tapi sekarang ia berani menolak. Kami memberinya wajah, tetapi ia tidak menerimanya. Jika kita tidak membiarkannya merasakan sedikit rasa sakit, di mana kehormatan aliansi sayap kita? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kalian berdua. Jangan khawatir dengan kakak perempuanku. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada kalian berdua." "Baiklah." Naga dan macan bersaudara tak berani membalas sedikit pun di depan gadis muda yang cantik itu. "Juga, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jangan panggil aku sebagai senior. Umur aku lebih muda daripada kalian." Setelah menatap kedua orang itu, dia pun kemudian pergi. Kedua bersaudara diam-diam memperhatikan ketika gadis muda itu semakin jauh pergi sampai benar-benar hilang. Baru kemudian mereka menghembuskan nafas dalam-dalam, seolah-olah ada beban yang terangkat. Gadis kecil itu terlalu sulit untuk dilayani. Ia memperlakukan kita seperti budak. Baihu mengeluh ketika ia mengusap keringat di dahinya. "Terserah, kami tak dapat melakukan apa-apa tentang status keluarga istimewanya. Mengabaikan latar belakang keluarganya, itu akan cukup hanya dengan melihat pengaruh pelataran dalam. Terserah, kami tidak dapat melakukan apa-apa tentang status keluarganya yang istimewa. Mengabaikan latar belakang keluarganya, itu hanya akan memperburuk masalah," Bailong berkata dengan getir. "Mengenai topik itu, aku lebih menyukai kakaknya. Setidaknya dia jauh lebih lembut." "Lemah lembut? Kamu tak melihatnya ketika ia melakukan kekerasan? Itu bahkan lebih menakutkan dari Sumei." Kombinasi dari kedua saudara perempuan ini disebut Rumei. Kombinasi dari dua saudari perempuan ini disebut Rumei. Ada keindahannya. Tetapi aku belum menemukan kelembutannya. Tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita benar-benar harus mengurus si Chu Feng itu? Mari kita beri dia peringatan yang tepat. Tapi kita tak bisa terlalu berlebihan. Lagi pula
Selain para kakak perempuan, orang itu juga berbicara. Setelah mengatakan itu, Bailong tak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kemarin, dalam pertemuan aliansi sayap yang langka, 2 tembakan besar muncul tanpa diundang. Juga, keduanya memberikan permintaan yang sama, dan itu untuk meminta aliansi sayap mengundang Chu Feng. Meskipun mereka tidak mau, aliansi sayap tetap setuju, karena kedua orang itu adalah eksistensi yang mereka tak berani menyinggungnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.